Selamat sore. Oke, baik. Perkenalkan, beta punya nama Nani Solisa, biasa disapa Nane. Di sini beta bertugas sebagai pemandu diskusi. Setelah perjalanan membawaku bertemu denganmu, ku bertemu kamu. Akhirnya kita sampai di acara penghujung, yaitu diskusi tentang pengalaman mendengarkan bersama 5 seniman lintas daerah. Namun sebelum kita masuk ke dalam diskusi, sangat tidak pas kalau kita sering berkenalan dengan para seniman yang karya-karyanya tadi teman-teman dengar di 5 titik lokasi. Oke, kita mau mulai dengan pertanyaan, apakah kawan-kawan pecinta seni ingat siapa seniman yang ketemu dengan karyanya di Taman Patimura? Siapa? Kakak Syahini Pamungkas, perkenalkan dirimu secara singkat kakak, dan sapalah kawan-kawan dari Ambon. Halo Kak Syahini. Ya, halo semuanya, kawan-kawan yang ada di Ambon. Kakak Syahini Pamungkas adalah seniman dari Jogja. Boleh berikan aplaus untuk Kakak Syahini? Oke, yang kedua itu di Patung Patimura. Ayo. Ya. Kak Andi berasal dari seniman dari Lampung. Ayu. Halo, beta punya nama Ayu. Oke. Ayu. Siapa yang masih ingat tadi di luar satu mendengarkan karya dari seniman asal hanya hanya Lampung. Lalu perjalanan panjang membawa Katu ke 7.000 orang. Seorang seniman asal Lampung siapa? Wah, banyak sekali supportnya dari Ambon. Satu di dalam ruangan, mendengar lewat speaker, dan ternyata untuk para seniman jauh di barat Indonesia. Perkenalkan kawan-kawan dari Aceh. Halo teman-teman. Halo. Sebelum pertanyaan yang pertama untuk membuka diskusi awal kita untuk para seniman yang mempunyai karya-karya. Mengapa para seniman kadang-kadang memilih lokasi-lokasi tertentu untuk proses mendengarkan karya? Bisa dimulai dari ladies first, Kakak Ayu Kumatasari. Oke. Mengapa kita memilih Patung Patimura? Iya, sebelumnya terima kasih. Halo teman-teman yang ada di Ambon, terima kasih apresiasinya. Jadi sebelum teman-teman tur bunyi, kami juga sebelumnya sudah melakukan tur lokasi juga di Kota Ambon secara virtual. Sebelumnya beberapa minggu sebelum pertunjukan hari ini, kita sempat diajak Kak Renski sama Kak Calvin, terus beberapa teman tim lainnya, itu jalan-jalan ke beberapa titik lokasi yang ada di Ambon. Ada kita ke pasar, kemudian ke taman, terus ke museum, terus tempat nongkrong ke kafe, kayak gitu kan. Nah, itu sebelumnya hanya menjadi memori ketika melakukan tur Ambon secara virtual. Kemudian ketika aku menciptakan bunyi, aku teringat salah satu narasi yang Kak Remski dan Kak Calvin ceritakan ke kami, bahwa patung Patimura, benar ya? Patung di
tersebut ada ceritanya gitu. Sudah itu adalah sebuah tokoh yang mana tokoh itu sudah meninggal, tapi kuburannya sampai sekarang belum nggak ada ya yang tahu di mana kuburannya. Benar ya Kak Remski, aku kalau salah dibenarkan ya, Sip. Kemudian dari cerita-cerita narasi tentang tokoh tersebut, aku jadi ketika sedang menciptakan musik hasil bunyi-bunyian yang ada di rumahku, aku kayak terkoneksi dengan patung tersebut gitu. Setelah menciptakan musik, kemudian kan menentukan lokasinya, enaknya nih musiknya didengar di mana. Tapi kemudian aku kayak terkoneksi dengan patung tersebut gitu. Ketika aku dengar bunyi yang aku ciptakan, sudah jadi satu, udah selesai, ketika aku mendengarkan kok aku bayangannya koneksinya selalu dengan patung tersebut gitu, tokoh tersebut. Aku merasa bunyi-bunyian itu adalah suara-suara dari ketidakberadaannya Pak tokoh tersebut gitu. Karena aku bayangin kayak tokoh itu sebenarnya memiliki narasi, dia punya bunyi yang mungkin tetap ada di pendengaran para teman-teman yang ada di Ambon atau yang ada narasi tentang tokoh tersebut gitu. Jadi aku merasa ketika waktu Kak Remski cerita tentang tokoh tersebut ada koneksi gitu. Jadi musikku tuh seperti kayak bisikan-bisikan dari patung tersebut gitu, bahwa dia ada di mana atau bagaimana perjuangannya, bagaimana cerita dia gitu. Langsung aja terkoneksi. Kemudian aku coba memilih untuk yang mendengar musik atau bunyi yang sudah aku susun itu sambil melihat tokoh dari tokoh Partimura tersebut, yang mana di Ambon itu ada patungnya. Kemudian dari situ aku pengen penonton itu sambil mendengar sambil melihat gitu. Aku juga pengen ada narasi dari bunyi yang sudah aku buat sama tokoh yang mana tokoh itu kan memiliki memori oleh para teman-teman yang ada di Ambon gitu. Jadi harapanku ada koneksi antara bunyi dan narasi tokoh Partimura itu. Itu sih kenapa kemarin jadi memilih tempat patung Partimura itu jadi lokasi yang aku tuju gitu untuk mendengarkan bunyi-bunyi yang aku ciptain, yang aku susun gitu. Sudah kayu? Ya, sudah. Dari pengalaman kakak menentukan lokasi patung Partimura, ini sebenarnya bisa menjadi kakak dipilih, kakak dipanggil oleh patung itu karena terkoneksi itu berarti dia memilih kakak, patung itu sejarah patung Partimura memilih kakak. Ya. Tapi sebenarnya aku pengen dengar mungkin nanti atau sekarang juga nggak apa-apa sih. Aku tuh sebenarnya penasaran ketika para peserta mendengar bunyiku, kemudian melihat patung Partimura, yang mana patung itu kan sudah memiliki memori di ingatan-ingatan para teman-teman yang ada di Ambon kan. Aku pengen dengar sih apa yang terjadi dengan antara bunyi dengan patung itu gitu. Apakah seperti yang aku bayangkan gitu atau memiliki perspektif lain atau interpretasi lain setelah mereka mendengarkan bunyiku dengan patung tersebut gitu. Oke, siap kakak. Akan ada sesi itu kakak. Banyak sekali pengalaman yang diangkat dari proses mendengar dan visual. Ya, kita beralih ke kakak yang paling ujung di Aceh, kakak dan Maulana. Kakak, ketika teman-teman yang lain memilih tempat untuk mendengar karya di luar, kenapa kakak memilih di dalam ruangan? Oke, sebelumnya saya ingin nyapa teman-teman dulu. Halo teman-teman. Akhirnya meskipun pertemuannya virtual, saya pikir cukup menarik juga dan
dan membuat saya merasa bahagia gitu ya, akhirnya bertemu teman-teman di sini. Nah, sebelumnya, ke pertanyaan yang tadi, akhirnya kan teman-teman pada menuju ruang-ruang atau lokasi-lokasi tertentu di Ambon. Nah, saya sendiri akhirnya memilih untuk mereduksi dulu lokasi apa atau visual apa yang mewakilkan suara tersebut. Tapi saya lebih ingin mengabarkan kepada teman-teman bahwasannya bunyi-bunyian itu juga memiliki suatu hal yang penting di dalam kehidupan kita. Nah, itu kita imajinasi kita bisa terbangun dari situ. Dan pada akhirnya saya harus menyerahkan karya saya ini kepada teman-teman. Apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman imajinasikan atau teman-teman gambarkan di dalam pikiran teman-teman masing-masing, itu akhirnya saya harus mengembalikan kepada teman-teman sendiri. Dan yang mungkin menarik bagi saya, pengalaman teman-teman sebenarnya ketika mendengarkan bunyi-bunyian dari 5 seniman lintas daerah lah, kita katakan. Nah, pengalaman itu yang mungkin menarik bagi saya untuk di-share-kan daripada pengalaman saya sendiri. Karena yang saya pikirkan itu bunyi-bunyian akhirnya muncul dan hadir di dalam kepala teman-teman itu sesuai dengan ingatan dan memori teman-teman sendiri gitu. Sudah Kak Dana? Sudah. Oke, baik. Jadi kita yang mendengar di dalam ruangan punya imajinasi sendiri, pengalaman mendengar dan membawa kita entah kemana. Dan itu yang kita dengar, kayak kita akan mendengarnya di sesi selanjutnya. Oke, kita beralih ke Kakak Syahidin Pamungkas. Halo Kak. Halo teman-teman. Halo Kak, kenapa Kakak memilih Taman Patimura yang ada air-air mancur? Ya, sebenarnya pengalamanku ketika membuat bunyi itu, ya yang disampaikan oleh Kayu tadi, sebenarnya kita sudah sempat mengalami tur virtual ya di beberapa lokasi itu. Nah, sebenarnya pada waktu tur virtual itu aku sebelumnya belum kepikiran untuk memilih tempat di mana gitu. Lalu di sini di Jogja kemudian aku mencoba untuk jalan-jalan gitu, maksudnya waktu itu malam, dan kemudian akhirnya aku menemukan satu tempat namanya Alun-Alun Kidul gitu, Jogja itu, yang aku pikir bagaimana ya ketika kemudian pengalaman bunyi yang ada di tempatku kemudian dipindahkan di lokasi yang ada di Ambon gitu, yang kemudian aku juga tidak tahu bagaimana lokasi taman itu sendiri yang ada di Ambon gitu. Tetapi pilihan kenapa aku memilih Taman Patimura itu sebenarnya karena pertimbanganku adalah ya di Alun-Alun Kidul di sini sebenarnya itu tempat bertemunya semua orang di situ gitu. Nah, dari pengalaman apa namanya visual yang sama-sama kita nggak tahu gitu. Aku juga tidak pernah bukan pengalaman visual, pengalaman bunyi yang dari lokasi yang di Ambon, teman-teman juga tidak tahu bagaimana pengalaman bunyi yang ada di Alun-Alun Kidul Jogja. Aku berusaha untuk sebenarnya bagaimana ya ketika bunyi yang aku rekam di Alun-Alun Kidul itu ketika itu dan itu ditaruh di sana gitu, di lokasinya Ambon gitu. Apa ya kira-kira efeknya ketika itu diperdengarkan dengan visual yang sebenarnya teman-teman Ambon sudah bisa membayangkan peristiwa apa yang setiap hari terjadi di lapangan itu gitu. Tetapi bunyiannya datang dari suatu tempat yang lain gitu, yang teman-teman juga tidak tahu. Sebenarnya aku di situ sih, aku justru malah ingin tahu pengalaman bunyi yang dipindahkan di dalam satu ruang yang lain gitu. Pengalamannya akan seperti apa? Seperti itu, ya.
Balin, Ya, Balin sebentar, lampu tadi tiba-tiba mati, jadi kita loading ulang dulu, cepat-cepat saja. oke. Oke, Balin. Jangan khawatir, peristiwa teknologi selalu begini ya. Ini bagian dari pertunjukan. Ya. Mbak Linda mungkin ini dulu kali ya, Mas Dana sudah itu tolong talinya dikiriin ke kanan. Mas Dana, kau dari mana tidur ya? Iya, tadi pagi ketiduran. Kebetulan tadi malam ada ketemu orang dan ngobrol juga panjang, akhirnya pagi baru pulang. Aduh, kirain di mana ini? Nanti ini aja. Iya, mendadak soalnya. Malam ketemu, terus pagi baru cabut pada bubar. Kok bisa sih Zoom-nya ada filter gitu? Kok aku nggak bisa ya? Ada dong, bisa dong. Yang di video, stop video itu, yang mute kan ada video. Terus kamu klik panah ke atas. Oh, itu pakai ini ya, pakai laptop ya. Ini aku pakai ini. HP bisa toh? HP. HP bisa juga kayaknya. Harusnya sih bisa. Syahidin gimana, udah balik ke Cemeti? Sudah Kak, tadi malam aku baru sampai. Panggil Kak. Jadi kayak di Ambon, serasa di Ambon. Nggak bisa Kak Ayu? Nggak bisa. Setting. Pengaturan ini. Ayo, lihat nih. Virtual background. Virtual Kamu background. pasti pengen. Bisa. Tuh, bisa ganti-ganti, Pak Lis. Ini yuk nih, kamu pasti suka banget. Kok norak banget sih HP aku. iPhone kali ya yang bisa, aku bukan iPhone soalnya. Nih yuk. Mana? Ini lucu ya. Aku langsung aja dari muka. Tuh, bisa diganti-ganti loh, Kak. Ya aku nggak bisa ya Tuhan, norak banget HP aku. Lihat dong ini latar belakangku. Latar belakangku orang kerja. Makanya Mbak Lin hidup tuh di desa, kayak aku kembang desa nih loh. Gitu. Makanya nih aku milih kembang ini nih, biar kembang desa. Hidup di desa tuh enak, hijau-hijau. Ini Kembang mau desa. menyerupai Plesungan Mbak Melati. Itu juga kembang desa sih. Iya. Kembang banget. Enak banget ya, yuk. Panas nggak ya di situ? Enggak, ini udah sore jadi nggak panas. Kalau siang tadi jam 1, jam 2 ini kayak deket banget neraka sama kota bumi. Panas banget. Nah, kalau di kamarku ini, dinding pun panas ini. Kayaknya sebelahnya neraka gitu. Atau di dalamnya neraka sebenarnya. Sumuk. Tapi nggak kedengaran suara kipas angin kan di situ? Enggak kedengeran. Kipas angin sampai 2 di sini, masih panas.
sana lagi mati lampu ya. Atau ini merekanya pakai wifi dari handphone atau laptopnya harus dicas kali ya? Tapi udah nyala kayaknya. Sudah hidup lampu, Kakak. Nyala. Itu Mas, oh nggak dengar. Halo kakak-kakak, apa kakak-kakak mendengar? Mendengar. Terdengar. Kita kembali mendengar jawaban dari kakak Syahid Pamungkas tentang lokasi patung Taman Patimura yang di sini. Kakak boleh dilanjutkan? Oh ya. Aku ulangi aja mungkin. Iya. Ya, jadi sebenarnya kan kenapa aku memilih Taman Patimura itu karena kemudian waktu di tur virtual itu kan sebenarnya kita udah sempat ya, misalnya melihat beberapa lokasi di situ, dan pada waktu itu aku belum memikirkan di mana kemudian aku memilih lokasi yang ada di Ambon itu dari beberapa tempat. Lalu aku di Jogja akhirnya jalan-jalan gitu, dan waktu itu malam, dan akhirnya aku singgah di satu tempat yang namanya Alun-Alun Kidul gitu. Nah di situ kayaknya menarik nih, aku merekam semua bebunyian yang ada di Alun-Alun Kidul itu, dan kemudian memindahkan bunyi yang ada di sini, spesifiknya di Alun-Alun Kidul, lalu kemudian bunyi itu diperdengarkan di lokasi yang ada di Taman Patimura yang ada di Ambon gitu. Aku pikir yang menjadi menarik karena sebenarnya aku tidak punya pengalaman bebunyian yang ada di lokasi itu gitu. Aku hanya melihat lokasi Taman Patimura itu dari virtual, dan juga teman-teman tidak punya pengalaman visual tentang bunyi yang aku hasilkan, yang aku rekam dari sini gitu. Nah, pertukaran ketidaktahuan pengalaman itu sebenarnya yang kemudian pengen aku lihat gitu. Bagaimana ya ketika bunyi yang tidak memiliki ingatan atau memori apapun di dalam diri kita, tapi kemudian diperdengarkan oleh orang lain gitu, efeknya akan seperti apa? Sebenarnya aku ingin mencari itu gitu, mencari efek dari bunyi yang sebenarnya kita tidak tahu ketika bunyi itu ditempelkan di satu tempat gitu. Mungkin seperti itu, teman-teman. Oke, terima kasih Kakak Syahid. Ya. Efeknya akan kita dengarkan di sesi berikutnya ya Kak. Kita lanjut ke seniman tanah air bebas, seniman Ambon. Pertama bukan Alvin Papilaya. Kakak Alvin Papilaya kenapa memilih lorong Arab sebagai tempat untuk mendengarkan karya? Silakan. Kalian ya. Halo, kalian. Jadi bertugas jadi Kak Ayu karena kita mungkin mau membawa sesuatu persoalan di rumah itu ke ruang publik. Jadi persoalannya itu berkaitan dengan sebetulnya kejahatan yang secara individual itu dia datang menghantui salah satu individual itu, dia masuk entah itu bagaimana caranya, dan kejahatan itu bertumbuh dia berbuah, lalu kemudian hal itu dikeluarkan ke ruang publik. Jadi kita pikir kenapa lorong menjadi satu metafora bagi bagi perbuatan amoral.
lorong sebagai jembatan metafora untuk menjawab beta punya kegelisahan gitu. Bagaimana kejahatan-kejahatan itu terjadi, dan di lorong-lorong itulah ada batasan-batasan yang kejahatan itu dia tidak bisa lari gitu. Entah kalau berbuat jahat apapun itu dia tetap ada gitu. Nah, itu kita temukan di persoalan di dalam di rumah gitu. Karena ada banyak persoalan di rumah yang dirahasiakan, lalu kemudian dia menjadi persoalan yang tadi kita bilang kejahatan itu dalam pengertian konflik. Konflik itu bukan soal ini, konflik itu bukan soal konflik agama yang besar, gitu. Konflik keseharian itu, gitu. Betul dengan tetangga, ataupun betul dengan punya orang tua, apapun itu. Nah, tapi yang kita mau tekankan di situ juga tentang kita memilih lorong, dan itu kan lorong Arab. Jadi kita tahu peradaban konflik paling besar dan paling panjang itu dia juga berhubungan dengan politik dagang. Dan di lorong Arab itu kan dulu kita tanya beberapa orang itu adalah orang Arab, saudara-saudara di situ yang bertarung dengan dunia kapital mereka. Gitu, bertarung bisa-bisa di situ. Nah, dan ini kan persoalan tua, gitu. Orang berebut ruang hidup, bertarung untuk perampasan ruang hidup, entah itu di kota ataupun di pedesaan. Mereka merancang hal-hal yang tidak seharusnya itu terbuka gitu. Orang tahu, tapi ada hal-hal tertentu yang tersembunyi. Hanya kita memfokuskan orang-orang itu sebagai metafora persembunyian, pelarian individual untuk merancang hal-hal yang harus bisa jauh dari sana. Itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Hafid. Lorong sebagai metafora persembunyian. Oke, yang terakhir. Kata Rizky dulu, ini atau harus berhadapan dengan mobil motor berdiri di melingkar tubuh Trikora, berbahaya, deg-degan yang menggemaskan. Oke, Kak Rizky silakan. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya amat dalam buat kawan yang sudah mendapatkan tubuhnya yang fisik hadir di tubuh. Selain itu ada dua kawan yang hadir di Teater Bunyi di 4 hari yang lalu. Semangatnya sih yang oke, telinganya juga cukup oke sih. Jadi telinganya masih kuat gitu mendengar bunyi-bunyi. Padahal beta hampir gila, hampir stres, hampir ya. Oke, terima kasih. Kenapa beta memilih tubuh Trikora? Itu tentang memori sih sebenarnya. Kalau tadi ada kawan-kawan yang mendengar bunyi itu, dan mungkin kawan-kawan juga punya memori gitu. Ketika bunyi-bunyi yang lalu dibunyikan kembali pada hari ini, mungkin memori itu akan masih terasa begitu. Nah di situ kita membuat soal ada dua kata yang kita dapatkan dari hasil obrolan kawan-kawan waktu di Teater Bunyi. Itu dua katanya itu atret mundur. Jadi semua yang diceritakan itu perihal masa lalu, kenangan, ingatan, hal-hal yang terjadi di masa lalu. Nah dengan Teater Bunyi itu mereka atret mundur ingatannya. Menyusuri lagi gitu kenangan, memori-memori yang entah itu baik
ataupun buruk. Dan bunyi-bunyi yang ditampilkan di tubuh Trikora itu semuanya memuat hal-hal tentang memori. Di situ ada yang listrik bunyi yang diketuk, bukan hanya pakai. Kalau kawan-kawan bisa dengar Adi waktu di tubuh Trikora itu bunyi tiang listrik diketuk pakai tiga media, tiga alat gitu. Satu pakai kayu, satu pakai batu, dan satu pakai tangan. Kenapa tiang listrik? Tiang listrik itu bunyinya cukup keren dan magic. Waktu kerusuhan, tiang listrik jadi satu media untuk menyampaikan informasi bahwa sedang terjadi kekacauan rusuh di sini. Itu seperti alarm. Tapi bukan itu yang ingin kita muat. Kita hanya ingin muat soal bunyi. Bunyi itu magic sekali. Bunyi itu bisa menjadi media informasi, bisa menghantar walaupun dia hanya bunyi, tapi bisa menghantar bunyi itu bisa menghantar sesuatu ke telinga orang. Melalui bunyi orang bisa langsung merespon bahwa ini ada sedang terjadi sesuatu, kekuatan bunyi. Nah itu. Jadi di situ bunyi yang listrik dari awal sampai habis. Itu hanya menceritakan satu bunyi yang mampu itu menyampaikan informasi. Itu saja sih. Tidak ada yang lain. Terus ada suara-suara yang delay itu sebagai sesuatu yang kita sampaikan di masa lalu. Padahal itu suara-suara dalam kompleks di kompleks Urmera. Kalau bisa tahu logatnya itu logat Urmera sekali. Jadi kita jalan-jalan keliling, belanja, beli tahu di Mamau. Waktu dapat Pak Yanto punya, Pak Yanto sih ada di sini. Waktu dapat Pak Yanto punya cewek, punya mertua. Terus kata ada sengaja. Jadi Pak Yanto punya mertua ikut terlibat dalam proyek ini. Terima kasih. Seperti itu kira-kira. Terima kasih untuk hari ini kawan-kawan. Oke, terima kasih Kakak Nancy. Kawan-kawan seniman, kita akan setelah kita sudah mendengar alasan kenapa lokasi-lokasi tersebut dipilih untuk memperdengarkan karya dan membawa pengalaman para seniman ke telinga kita di Ambon, kita akan mendengar pesan pengalaman mendengar dari kawan-kawan di Ambon yang mengikuti teater bunyi 4 hari lalu maupun yang baru mengikuti tur bunyi. Karena tadi juga masih banyak sekali mulai dari Patung Patimura sampai ke ruang Pinang Jakarta, banyak sekali eksplorasi dari kawan-kawan di Ambon terkait karya-karya seniman. Oke, kita tertarik sekali melihat Kakak Theo. Kakak Theo Rambusan saya adalah seorang seniman tari. Namun juga Kakak Theo ketika mendengar bunyi, mendengar karya dari awal dari karya Kakak Syahidi sampai ke Kakak Danang Maulana, Kakak Theo sangat mengeksplor. Itu terlihat dari gerak tubuh dan tulisan. Boleh Kakak Theo berbagi sedikit terkait karya-karya yang akan dengar mulai dari pertama sampai Kakak Danang Maulana terakhir. Silakan Kakak Theo. Terima kasih. Teman-teman, saya Theodora. Mengapresiasi dulu untuk karya ini karena sejujurnya ini pertama kali saya menikmati. Ini yang pertama kali di Ambon punya pengalaman menikmati karya dengan bunyi.
Dan hari ini perjalanan seru mendengar cerita teman-teman tidak ada di Ambon, tapi kemudian bisa membawa saya merasakan bahwa musik itu harusnya di Ambon. Itu magicnya. Mungkin sebelum saya menyampaikan apa yang terjadi dengan kepala saya dan jiwa saya ini, mungkin satu pertanyaan pertama, adakah riset pribadi dari teman-teman sendiri untuk memantau bunyi-bunyi yang dimasukkan? Nah, mungkin sudah mendengar dari Kak Alvin dan Kak Rizky, tapi saya tertarik dengan kerja teman-teman sendiri di belakang area ini. Apa yang terjadi? Apakah teman-teman juga sibuk mencari bagaimana seorang Patimura, ada apa di taman Patimura dan sebagainya. Nah, pertama dengan karya Pak Syahidin, yang saya dengar itu mengambil ingatan saya ke Jogja. Ada bunyi seperti suara-suara kayak imajinasinya itu kayak gini, apa namanya, stasiun kereta. Makanya tadi bahasa tubuh saya adalah saya memposisikan diri seperti seorang Deborah yang baru nyampe di Jogja. Itu ada di stasiun, lalu lagi lihat di kanan ada beberapa kaki, kemudian ya handphone sana sini seperti itu. Karena penglihatan itu paling di tahun 2019 tadi. Lalu kemudian masuk ke karyanya Pak Ayu, pelajaran tentang seorang Madura kelas pagi saya. Dan yang terjadi adalah saya sungguh jadi jalan mendekati si patung, kemudian dari jauh sambil menikmati sambil di bunyinya terus mengikuti, kemudian mengitai patung dengan yang lambat, kemudian cepat lari. Itu yang mau saya rasakan adalah bukan cuma musik dan pengetahuan itu menjadi satu, tapi bagaimana kehadiran tubuh saya di situ juga meresponi si patung dan bunyi yang saya lakukan. Jadi ada apa ya? Kadang tiba-tiba pas sunyi, kemudian saya ingat anak Patimura, dan kemudian tiba-tiba di dalam saya mau Patimura kemudian jauh lagi sendiri ini ada bukan cuma imajinasi, tapi seperti ada percakapan antara diri saya dengan si Patimura itu. Kemudian masuk ke karyanya Kak Alvin di Lorong. Benar, saya menangkap juga. Beda menangkap juga isu-isu di rumah, karena itu tiba-tiba dengar bunyi yang Kak Alvin hasilkan, biasanya Bapak aktivitas menggosok parang, mengajarkan parang. Lalu yang paling berkesan adalah tiba-tiba memori perkalian waktu berkelahi, bukan papa mama tapi tetangga, karena waktu itu berkelahi sampai mengangkat parang. Nah itu memori itu yang terjadi, makanya pas dengar itu memori tetangga dan istri dan suami saling pukul dan saling angkat-angkat parang itu terjadi. Lalu balik lagi tuh, jadi dengar suara sekarang itu kayak bola-bola dari rumah tetangga masuk ke rumah kita. Jadi ada suara mama cukup kering, jadi ada suara mama yang kayak itu mama yang marah, mama yang sibuk, balik lagi ke tetangga punya rumah, ketemu dengan kalian itu kekurangan itu karena menarik, karena tadi kita coba cerita kenapa kok kenapa ada isu yang ada sesuatu yang jauh lebih dari hal kita ini yang kaitan dengan pengetahuan. Terus dilanjut lagi dan kita belajar lagi juga. Nah, kemudian ke Nikora itu dia kan nangis karena merasa itu kuat banget teman-teman, karena masa kecil beta walaupun cuma baru 4 tahun waktu itu, tapi memori kawan-kawan, sorry, mungkin kakak yang
kasih testimoni bisa dekat sama device-nya, karena kami mendengarnya agak ada semua. Jadi pakai mic dan dekat dengan device. Kami pengen sekali mendengarkan kisah pengalaman, mendengarkan kawan-kawan sekalian dengan baik. Mungkin lebih dekat sama HP-nya Kak Renski, mungkin ya Kak Theo. Karena kayak menggema gitu suaranya. Iya. Oh ya, sambil persiapan, apa namanya, di sini hadir 2 kawan rimpang yang lain, Samsul Arifin dari Madura, perkenalkan kawan-kawan rimpang Ambon, dan juga Robi Octavian, kawan kita dari Samarinda. Sudah bisa Kak suara saya? Halo Kak? Bisa, tapi nggak terlalu jelas Kak Theo. Oke, jadi bisa Kak? Halo Kak? Lebih lumayan ya? Ya, lebih halus. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, berkeliling Kota Ambon. Hari ini tiba di titik Trikora, karyanya Kak Renski. Yang terjadi di situ pertama, saya nangis karena pertama kali langsung disambut dengan suara tiang listrik, dan itu benar-benar berhasil memanggil ingatan saya waktu saya umur 4 tahun yang benar-benar ada dalam suasana kerusuhan, dan saya pernah terlibat dalam membunyikan tiang listrik hari itu. Saya ingat banget walaupun 4 tahun, tapi itu sudah bisa membekas, dan yang terjadi dengan tubuh saya langsung gemetaran, langsung nangis, dan nangisnya bukan karena sedih banget, bukan, tapi bersyukur pernah ada di momen itu, momen yang tidak semua anak punya dan berani ada di situ. Usia saya 4 tahun, tapi saya benar-benar mengingat secara detail, bahkan saya ingat hari itu hari Minggu, papa saya sedang menajamkan ujung panahnya dengan memakai jaket kulit warna hitam, sedetail itu teman-teman. Jadi saya lihat darah, rumah kami adalah tempat di mana para korban kerusuhan ada di situ. Salah satu siswa papa saya beragama Muslim juga papa saya layani di rumah kami. Lalu saya tinggal di gubuk di hutan, kami menyebutnya walang. Beberapa meter dari gubuk kami, saya sering mendengar suara bom yang buat hari pertama yang sangat tidak wajar, tapi karena sudah terbiasa, ya sudah biasa aja, seperti mendengar musik biasa gitu. Jadi beberapa menit saya menangis, dan kemudian lagi-lagi yang terjadi adalah terima kasih karena Theodora sudah buat, dan tidak semua anak bisa mengingat momen itu dengan bahagia sambil bersyukur di hari ini. Gitu. Dan wow lagi adalah mungkin street performance saya kayak ini belum banyak di Ambon. Dengan kami beberapa yang tadi hari ini berani berdiri melingkari tubuh Trikora dengan tidak melakukan apa-apa, hanya diam sambil earphone dan headset kami di telinga, berdiri diam, lalu mobil orang-orang lewat melihat kami. Bukan kayak itu apa ya, sebuah aksi melawan ketabuhan di kota ini, karena belum banyak ketahuan street perform yang kayak banyak orang yang masih nganggap ngapain orang-orang gila di sini ngapain. Itu perlu diapresiasi juga keberanian saya dan teman-teman di hari ini. Dan ya, masuk ke karya terakhir punyanya Kak Dana. Saya malah tadi pertanyaannya udah ditanyakan sama Nane.
Tapi yang terjadi dengan diri saya adalah saya malah mendengar saya sedang sibuk dengan hal-hal apa ya, setiap benda yang ada di rumah saya. Jadi saya bunyikan panji mama, kemudian dinding. Pokoknya saya sedang berada di dalam rumah. Imajinasi saya ada dalam rumah. Tapi kemudian tiba-tiba jadinya horor gitu, tiba-tiba ada dan tiba-tiba lagi sibuk sama buku, lagi sibuk sama air yang jatuh karena ada bunyi-bunyi. Jadi ya sangat variatif dan sangat beragam. Memainkan imajinasi saya ya. Terima kasih teman-teman untuk karya kreatif saya kembali. Terima kasih. Theodora berusia 4 tahun yang lalu dan Theodora di usia 28 tahun hari ini. Sukses terus teman-teman. Terima kasih Theodora. Terima kasih sekali. Terima kasih Kak Theo. Sebelum kita berlanjut ke kawan-kawan selanjutnya, kita sapa dulu kakak-kakak dari Seniman Rimpang. Halo Kak, terima kasih sudah bergabung bersama kami, kawan-kawan Seniman Rimpang. Halo, sukses ya semuanya. Ya, terima kasih Kak. Saya juga sangat merasa ada sesuatu dari Carian ketika Carian mendengar karya dari kawan-kawan. Carian sangat fokus, Carian mendengarnya berulang-ulang, dan Carian adalah orang yang mendengar sangat butuh waktu yang sangat lama. Jadi kami harus menunggu Carian, itu berarti Carian sangat fokus. Apa pengalaman yang Carian dapat dari proses mendengar itu? Silakan Kak Carian. Iya, dari teater bunyi sampai dengan turun bunyi. Oke, kakak salam kenal. Teater bunyi sampai di tur bunyi, suatu bunyi-bunyi. Tadi kayaknya punya normal. Halo, di tempatku Fris. Remski di tempatku Fris. Yang lain? Sama di sini juga. Ini kamu saudara apa? Ada orang kerja. Mau kerja? Belum. Halo Remski. Balin. Voltasenya turun, lampunya mati lagi, jadi terputus. Maaf. Atau mungkin nggak perlu pakai sound system ya. Mungkin bisa nggak perlu pakai sound systemnya dimatiin. Terus kawan-kawan yang berbagi lebih dekat dengan HP-mu. Biar lampu baru menyala, terus ganti dari dari genset, terus Lampu sudah menyala. diganti ke lampu yang sudah nyala. Maksudnya lampu yang sip. PLN. Nah, suaramu ini kan kedengaran jelas banget kan. Kalau kawan-kawan yang berbagi juga di posisi yang kamu sekarang ini ngomong bisa nggak ya? Kami dekat ini ya, suaraku dekat Bisa. sekali sama handphone. Bisa gini aja. Bisa gini aja, Bisa dikasih gini aja. dua mikrofon sama handphone. Oke, boleh. Mikrofon sama handphone. Ini Kak siapa? Kak Caria? Rian, kakak. Karian. Oke. Iya. Oke, Halo, terima oke. kasih. Siap. Lebih jelas suaranya. Jadi jelas? Kakak dengar suaraku jelas? Jelas banget. Siap. Jadi dari teater bunyi sampai ke tur bunyi, itu pengalaman pertama. Sebelum itu belum pernah ada yang seperti ini ya kan. Biasanya nonton teater di gedung teater atau apa sesuatu yang visual. Jadi kali ini kita diajak untuk menggunakan telinga. Jadi kayak pada akhirnya saya bisa menyadari bahwa ada loh
hal-hal di dunia ini yang bisa dinikmati tanpa pakai mata gitu, dan tetap bisa dinikmati dan tetap enak begitu. Jadi waktu teater bunyi kemarin itu rasanya kayak nonton bioskop, cuman matanya ditutup. Kayak feel-nya sampai. Jadi ternyata interpretasi setiap orang yang mengikuti teater bunyi itu beda-beda. Kalau saya nangkepnya itu kayak di daerah Jasira, di Pulau Ambon, terus di pinggir pantai, terus waktu itu subuh, orang keluar, nelayan keluar melaut itu naik, orang di Ambon sini bilang bodi, kemudian ada suara orang menyapu pagi-pagi kan biasa mama menyapu halaman, kemudian anak nangis, suara ayam kukuruyuk. Jadi saya kayak lagi nonton film dan settingnya itu di daerah Jasirah itu. Kemudian yang tur bunyi ini, kali ini tidak ditutup mata, diizinkan buka mata tapi tetap menebak. Jadi mungkin saya tidak bisa menyampaikan sedetail Theo tadi ya, dia punya catatan. Saya cuman, kalau saya tuh kayaknya yang paling kena di hati itu yang biasanya saya ingat sekali. Jadi kayaknya yang di Taman Patimura iya, Taman Patimura itu kayak saya udah dengar pikiran saya tuh kayak ini di pasar malam begitu ya, di pasar malam atau kayak di, mohon maaf, kayak ada di daerah lokalisasi begitu. Mungkin karena saya tidak tahu bahasa Jawa, mungkin itu sebenarnya orang lagi bercanda-canda saja begitu. Tapi saya pikirnya kayak ini ada suara orang nyanyi, suara gitar, kemudian sebelah sana ada suara musik segala macam. Di satu sisinya lagi suara kericingan itu, kayak orang ngamen-ngamen, anak-anak kecil ngamen pakai kericingan itu. Jadi pas sampai di punyanya Calvin di Lorong Arab, saya tuh sempat pikir begini, apa karena ini dua orang yang sebelumnya ini ada di Jawa begitu ya, jadi kayak musik yang dihasilkan juga pelan, sementara yang punya Calvin itu besar sekali suaranya, saya dengar jelas. Terus jadi sedikit menstigma begitu ya, bahwa orang Ambon memang suka yang keras-keras, suka yang heboh-heboh, hingar-bingar. Sementara kakak yang di Taman Patimura ini kenapa suara kecil sekali? Sebenarnya saya dengar ulang itu karena suaranya kecil, entah masalah sama headset saya atau bagaimana. Terus sampai ini apa yang dia bilang, ini apa, sudah main atau belum, kayak gitu. Lalu yang di Repski itu sama ya, ternyata tadinya saya pikir itu perasaan saya saja. Waktu kesan pertama yang saya tangkap adalah ini nih memori tuh, ini waktu kerusuhan, ini kayaknya suasana waktu kerusuhan. Tapi yang saya bayangkan adalah seakan-akan saya ada di situ, seakan-akan saya balik ke tahun itu, lalu berdiri di samping Tugu Trikora itu, dan ini adalah daerah perbatasan. Kira-kira apa yang terjadi pada saat itu ya, orang mau melemparkah, orang apa kayak gitu. Kayak waktu berhenti dan saya ada di situ, berdiri dan melihat orang baku lempar kayak gitu. Yang paling berkesan memang suara tiang listrik itu. Itu memang suara dia membawa memori tersendiri kayak gitu. Terus yang menarik juga punyanya Kak Dana. Nah, yang saya dengar itu dari awal bunyi ombak. Terus kan disuruh tutup mata juga ya tadi. Nah, terus dalam pikiranku, ini Dana dia lahir kapan? Waktu tsunami itu dia umur berapa? Lalu ini dia angkatkah cerita tentang ini? Pesannya mungkin tentang kejadian itu. Karena yang saya angkat, karena yang saya tangkap itu bunyi gelombang itu yang paling tertinggal di pikiran.
Terus makin kesini jadi kayak horor, suara horor begitu, kayak ada di tengah bioskop lalu nonton film setan. Tapi tidak merinding sih, cuman ini kayak ada suasana horor kayak gitu. Itu sih kakak, tapi keren apa yang kakak lakukan. Jadi pesannya yang saya tangkap tuh kayak ada banyak hal di dunia ini loh yang bisa kau nikmati selain menggunakan matamu, dan itu patut dihargai. Begitupun keberadaan teman-teman begitu. Buat banyak orang tidak kepikiran, siapa mau bikin teater bunyi, apa menariknya gitu ya. Tapi ternyata ketika tersaji seperti ini menarik. Itu, selamat ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Lian. Terima kasih. Halo kakak-kakak, terima kasih Caria. Selanjutnya kita akan mendengar pengalaman mendengar dari laki-laki dulu. Yang tadi beta perhatikan paling fokus dan arah lihat visualnya tuh dari atas ke bawah. Boleh berikan pengalamannya, Andre Zipagoli. Halo Andre. Halo Kak, perkenalkan nama aku Andre Zipagoli, boleh dipanggil Andre. Terima kasih untuk kerja keras kalian mengantarkan kita kepada intuisi untuk harus selalu mendengar tentang apapun yang kita dengarkan. Bahkan dari pendengaran itu, aku juga belajar bahwa itu benar-benar tersublimasi. Dalam artian, pendengaran itu mengantarkan atau menggerakkan otak kita untuk bisa merespon secara lebih, untuk bisa menangkap informasi lebih banyak. Dari awal sampai akhir, ada 3 hal yang bisa aku lihat. Yang pertama dalam hal ini yaitu keputusasaan. Yang kedua, harapan. Dan yang ketiga itu adalah perjuangan. Untuk kesimpulan dari setiap musik atau suara yang aku dengar, di sana ada kehidupan yang mesti diperjuangkan, dan kehidupan itu menyangkut tentang keputusasaan dan juga harapan antara menang atau kalahnya. Oke, aku akan masuk sama sounding yang pertama, itu dari kakak Syahidin. Pertama, ketika aku mendengar suara kereta, memang mengantarkan aku sama suatu pengalaman ketika aku masuk ke Jogja. Akan tetapi, kalau yang berbicara jujur ya, fair to fair, ini juga menyangkut terkait dengan kenapa sampai dibilang keputusasaan, harapan, dan juga perjuangan. Kereta. Mungkin itu cukup identik dengan Jogja. Jogja merupakan jalur yang enak untuk berpergian kemana-mana dengan kereta. Akan tetapi, sayangnya di Ambon tidak ada kereta. Ketika aku masuk dengan pendengaran yang pertama, seperti yang aku bilang itu adalah keputusasaan, di situ aku melihat bahwa kenapa harus kereta? Mengapa kereta diperdengarkan pada lokasi yang tidak memiliki kereta? Apakah ini menandakan sebuah ketertinggalan kita? Apakah ini menggambarkan bahwa kita harus berputus asa karena tidak semua bisa menikmati hal tersebut? Akan tetapi ketika aku berpikir lagi masuk ke dalam mekanisme untuk hidup dalam berpengharapan, malah aku mikirnya kayak kereta, kayaknya enak deh kalau naik kereta di sini. Mungkin bakal lebih cepat, atau mungkin untuk transportasinya kemana-mana akan lebih murah. Karena semuanya itu take away, satu jalur kan. Dan itu adalah perjuangan yang harus dikerahkan. Walaupun mungkin dari sisi geografis atau lainnya, ya tidak terlalu mumpuni untuk melaksanakan hal tersebut. Tapi disitulah hal yang semestinya dipelajari. Bagaimana cara kita mengubah keputusasaan menjadi
kehidupan yang penuh harapan dan juga perjuangan untuk mau sadar akan keterbatasan itu dan ya let it flow, membiarkan semua itu terjadi begitu saja. Kemudian mohon maaf ya Kak Syahidin, memang mungkin cukup gimana ya, tapi aku menganggapnya itu kayak sebuah pelajaran aja sih tentang bunyi yang tidak ada di lokasi bunyi tersebut sebagai bahan referensi aja. Terus kemudian dari Kak Ayu ya. Pertama yang aku dengar dari Kak Ayu, walaupun dari semua musik atau semua bunyi yang ditampilkan itu memang benar-benar menghantarkan imajinasi atau membuat otak kita itu penuh, harus berkreasi, harus menggambarkan sesuatu, harus bisa berusaha untuk memvisualisasikan apa yang kita inginkan melalui pendengaran kita. Aku melihatnya itu sebagai adanya badai. Badai di tengah gelombang yang begitu besar. Tapi kalau boleh jujur, ada hal yang menarik di antara badai itu, karena ketika aku melihatnya itu terdengar lebih dominan badai, dan ketika aku juga melihat di bawah patung itu kan ada gambar-gambar rangkaian terkait dengan falsafah kehidupan masyarakat Maluku pada saat itu. Bahkan perjuangan-perjuangan mereka, antara mereka dengan penjajah, bahkan mereka dengan sesama mereka, di situ terlihat jelas ada interaksi yang walaupun tidak bisa didengar. Dalam artian aku memaknai suara kaset rusak. Ya aku sebutnya kayak kaset rusak aja lah. Soalnya emang kayak kaset rusak gitu dia kedengarannya. Itu ketika aku mendengar hal tersebut, aku malah menginterpretasikan itu sebagai satu bentuk interaksi antara satu dengan yang lain. Itu melambangkan sebuah kehidupan di situ. Nah, ketika masuk lagi lebih dalam, anehnya mungkin benar bahwa semua manusia itu belajar dari pengalaman. Apa yang mereka interpretasikan itu berdasarkan pengalaman yang mereka hadapi, yang pernah mereka lalui. Kalau mau didengar lebih dalam lagi, ada satu hal yang tersembunyi ketika aku itu mendengar pada menit ketiga, lebih sedikit. Itu ada sounding yang terdengar seperti rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Itu terdengar. Kemudian pada saat menit keempat, ada terdengar juga sedikit tawa. Itu terdengar. Dan itu benar-benar memberikan satu kesan yang cukup dalam terkait dengan perjuangan. Karena kalau mau dilihat secara sistematis, itu kan dia 5 menit, kurang lebih 5 menit kan, dan posisi pendengaran itu ada pada saat menit ketiga dan juga menit keempat yang menghantarkan aku itu kepada sebuah hal yang semestinya kita nikmati, yang bisa kita banggakan pada saat ini, yaitu kebersamaan dan juga kebahagiaan. Kemudian ketika masuk dalam ranahnya Bu Calvin di lorong Arab, pertama aku juga sempat mikir ini kenapa lorong? Beda banget. Soalnya kalau interpretasi aku tentang lorong itu adalah terkait dengan hal-hal yang begitu gelap, yang pencahayaannya itu kurang. Terus terdengar suara orang mengasah pisau. Yang awalnya aku pikir, oh ya mungkin kehidupan mereka dulu adalah dengan berjualan daging. Tapi semakin dalam kok kayak makin negatif. Terlebih lagi ada suara potong. Itu bukan mengantarkan ke arah berdagang yang biasa saja. Tapi itu malah mengantarkan pemikiran aku itu pada satu hal yang negatif. Karena kalau mau didengar lebih baik lagi, untuk sounding yang diberikan oleh Bu Calvin itu terdapat beberapa hal yang cukup mendalam, seperti suara yang begitu distraktif, bahkan intervensif. Khususnya dari suara yang distraktif itu ya. Kenapa dibilang suara yang distraktif? Karena itu bunyinya itu memvisualisasikan pemikiran aku pada satu hal yang belum bisa terlihat. Contohnya kayak suara motor, knalpot motor. Itu kan dari jauh kita bisa mendengar tuh.
tapi motornya belum ada. Nah, itu bunyi yang distraktif tuh. Ya ketika kita sudah dapat mendengar dari jauh dan melihat apa yang akan terjadi nanti, itu seolah-olah menghantarkan pemikiran aku itu terhadap sesuatu yang tersembunyi, namun pada ujung-ujungnya akan diketahui juga. Nah, itu pemikiran yang distraktif atau pendengaran yang distraktif yang disampaikan melalui bunyi tersebut. Kalau ingin aku maknai secara langsung. Kemudian ternyata ingin masuk lebih dalam lagi, terdapat bunyi refleksi. Bunyi refleksi itu didapat dari mana? Bunyi refleksi itu didapat dari bunyi-bunyian sendok. Yang ketika dimainkan kencering-kenceringnya, itu memberikan sedikit ketenangan. Kemudian di situ juga terdapat doa yang malah mengantarkan ketenangan. Di situ malah mengubah pikiran aku tentang satu hal yang gelap, penuh harapan juga. Nah, itu terkait dengan tema yang aku simpulkan sendiri dari sounding kelima kreator, antara keputusasaan, pengharapan, dan juga perjuangan. Mereka memiliki cerita latar belakang sendiri, bahkan uniknya dapat memberikan pemikiran yang begitu liar terhadap para pendengar. Kenapa dibilang liar? Karena kita tidak dibatasi ingin berimajinasi seperti apa. Itu adalah keliaran yang bisa dinikmati dengan begitu puas. Kemudian masuk dengan sounding keempat, punya Karimski. Itu suara bunyinya awalnya itu ditangkap memang bunyi bel yang bunyi tiang listrik yang memang teman-teman sendiri bahkan sudah mengatakan dari awal bahwa itu adalah alarm atau tanda-tanda akan terjadinya satu kerusuhan. Akan tetapi pada saat Halo, Pris. Halo, video sama suaranya Pris, kawan. Kenalin. Dengar, tapi videonya masih Pris. Udah. Coba lagi. Videonya sampai di Karimski itu memiliki sounding refleksi yang lebih lagi. Dalam artian di sini bunyi masalah otak untuk suaranya putus-putus. Oh, jadi baterai kan? Putus-putus. Yang di handphone di ini aja Kak Iki, yang di handphone di videonya dimatiin aja nggak masalah, yang penting suaranya kedenger kan. Kalau kami kan masih bisa ngelihat yang di laptop nih yang tampilin semua teman-teman. Siap. Oke. Itu ya. Suaranya ya, udah ini enak. gimana? Enak ini. Enak. Nah, ini nggak kedengeran ke mute tah atau dicabut aja aux-nya, mungkin kebaca. Halo, tes Kak, kedengaran? Oke, mantap. Ya, di posisinya itu memberikan efek refleksi yang sangat dalam. Karena bunyi-bunyian itu
Maksudnya bunyi-bunyi yang refleksinya dimaksud itu bunyi tiang listrik yang bergema, bahkan suara echo, mungkin itu terdengar seperti lonceng karena tiang listriknya diberikan efek visual, efek echo. Makanya dia terdengarnya bergema dan memberikan efek relaksasi yang lebih dalam, lebih enak dalam penyampaiannya. Dan di situ ketika mendengarnya di tengah trikora, dalam artian di tengah jalan, itu membuat aku antara berani dan bodoh amat. Maksudnya kayak orang mana sih yang pengen berdiri di tengah jalan lama-lama seperti itu? Bahkan aku nggak lagi menghiraukan antara mobil atau motor yang lewat, itu memberikan satu sandaran keberanian. Kenapa? Karena bunyi tersebut emang benar-benar memberikan relaksasi, memberikan ketenangan. Dan itu membawakan aku ada kemauan bahwa everything gonna be okay. Nah, semua itu akan baik-baik aja. Perlu dilakuin, perlu ditakutin. Pada saat sampai di Kadana, nah ini membawa diri aku untuk mendengarnya dalam apa ya? Bisa dibilang ruang yang penuh isolasi. Jadi kayak isolasi gitu pada saat mendengarnya. Kenapa dibilang isolasi? Karena diwajibkan untuk menutup mata. Jadi tidak ada informasi yang masuk melalui mata kepada otak kita. Informasi yang masuk itu benarnya telinga. Dan itu cukup membatasi untuk bisa mendengar sendiri pribadi. Itu seolah-olah sedang berada di ruang kosong, gelap, namun berupaya untuk bisa melihat sesuatu yang tidak kecaman, banyak jangkauannya, pas didengar ya, tiba-tiba bunyi gong itu banget, sampai aku bisa itu menghasilkan efek yang cukup mengagetkan sih kalau buat aku secara pribadi. Tapi aku benar sih dia cukup dimensional dan beda dimensi kita sekarang ini karena efek mistis atau horor tersebut yang dihadir dan itu memang benar mungkin terima kasih atas kalian. Halo? Putus ya? Oke, maaf tadi. Suaranya putus-putus. Kak, suaranya kedengaran. Suaranya putus-putus dari sini. Ya. Bentar ya. Oke.
Nggak ada yang bisa hotspot kan? Hotspot kan? Di waktu Aduh. Ingat sejarah. Halo. Halo, Remski. Gimana suaranya? Udah, Mbak Lin? Udah. Oke. Remski, barusan pakai datamu tak gedein. Kamu pakai apa ini? Oke, kuota. Kuota, ya. Barusan kuotamu tak gedein. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Kak Linda sudah memperlancar proses ini. Terima kasih untuk Kakak Andre yang sudah menyampaikan pengalaman mendengar dengan sangat detail. Sekarang kita mendengar pengalaman mendengarkan Kakak Jeromi. Karena Kakak Jeromi tadi sangat terlihat santai. Kakak Jeromi orang yang paling santai. Sebab dia mendengar dengan cara menggoyangkan kaki, menatap ke langit, seakan-akan dia sedang membayangkan sesuatu yang indah. Kakak Jeromi, silakan. Masih pergi. Iya, hai. Halo. Nama saya Jeromi. Ya, whatever. Oke. Shalom. Shalom. Oke. Ya, gini, jadi. Oke. Bisa dengar suara saya kan? Bisa. Ya, oke. Jadi ini sebuah kejutan nih Nane dan Ke. Wah, jadi dari pertama sih mungkin yang pertama itu siapa ya? Syaidin, Pamungkas, to the bone. Oke. Gini. Jadi awal itu kayak pertama kayak apa nih kayak kita ke Taman Patimura ya. Iya kan? Oke. Kita ke Taman Patimura terus kayak udah disuruh pasang nih kayak earphone masing-masing. Terus ya udahlah. Oke, saya dalam proses tahap mendengar kayak ini kayak bunyi sound apa sih kayak. Jadi di imajinasi yang muncul kayak kayak dalam keramaian gitu kayak crowd kayak perkumpulan orang-orang gitu kayak people dengan kesibukannya masing-masing di samping jalan raya terus apa mungkin di sebuah ya gitulah ya bisa stasiun atau taman pokoknya rame lah crowd gitu gue. Jadi kayak masing-masing kan kayak kebisingan yang sebenarnya yang gimana ya? Yang membuat kayak apa sih kayak di imajinasi saya itu kayak in the middle of gimana sih kayak kata-katanya tuh kayak pokoknya gitulah kayak semua suara kebisingan yang bercampur di satu kayak kendaraan gitu kayak bunyi-bunyi mungkin di imajinasi saya kayak ada jualan apa gimana sih kayak kaki lima apapun itu whatever. Terus ya itu aja sih. terus yang kedua Kak Ayu dari Lampung ya. Di Patung Patimura ya. Di Patung Patimura yang kedua tuh kayak sebenarnya sebenarnya imajinasi saya di situ kayak lebih fokus ke Patimura sih kayak gitu jadi kayak bukan ke soundnya tapi ke Patimuranya kayak wow gitu kayak just wow gitu kayak oke, dia tuh kayak seorang kayak nasionalis gitu kan pahlawan disebut ya pahlawan tanah air nasionalis seorang nasionalis kayak yang berjuang demi tanahnya dia gitu kayak kelihatan kayak imajinasi saya itu kayak kelihatan kayak sedikit kayak heroik ini heroik sekali sih kayak begitu elegan dan kayak ada sisi kelam kayak iya sih kayak di masa penjajahan tuh kayak gitu dan dia tuh kayak
benar-benar punya nyali yang sangat besar untuk kayak leave us alone gitu, kayak wah jangan ganggu gitu, kayak jangan ganggu kami Maluku gitu. Oke, kita aja sih. Terus yang ketiga lorong Arab, kakak Arab ya, kakak Calvin di lorong Arab. Itu tuh kayak oke. Imajinasi saya di situ tuh kayak ya kan di sebuah rumah yang lumayan jadul ya, desainnya gitu lah, kayak masih dari kayu-kayu gitu, kayak berdiri depan situ sedikit gerimis, terus kayak kita dengar soundnya dari eksperimentalnya dari kakak Calvin, dan itu kayak imajinasi saya itu kayak runway gitu, kayak kayak di sekitaran rumah tangga gitu, kayak sedikit kayak itu kayak sehari-hari gitu, kayak sehari-hari kayak tadi saya dengar kayak suara perempuan kayak dengan makian cukar deleng gitu kan, kayak bahasa Maluku gitulah, makian cukar deleng gitu, kayak jadi imajinasi saya kayak sedang di rumah, terus kayak mama sedang marah-marah ke anaknya gitu, terus ayahnya entah mungkin di mana, bisa di ruang tamu atau di kamar mandi atau dimanapun, terus kayak ini suasana imajinasi saya itu kayak ini suasana sehari-hari di rumah gitu. Aja sih. Terus sorry saya agak cepat jadi make it quickly. Terus yang keempat terakhir Remski Niki Julu. Wow. Shout out to Remski Niki Julu, dia keren sih, kayak itu tuh nostalgia yang sangat amat kelam sih menurut saya, kayak nostalgia tapi tidak ada yang indah-indah di situ, kayak itu tuh bunyi tiang listrik itu anggapnya sebagai alarm penanda datangnya bahaya gitu, saat konflik itu di imajinasi saya itu kayak gitu. Jadi kayak dengan sound kayak orang lagi bunyi kayak gimana sih, kayak di dalam gereja gitu ya, kayak sound kayak sedang bernyanyi gitu, kayak ya kayak gitulah, kayak imajinasi saya itu kayak itu kita hitung mundur lagi ke belakang, ke masa lalu gitu, nostalgia yang memang tidak ada indah-indahnya gitu, kayak sudah terjadi dan kayak kayak kita dipaksa untuk mengingat kembali gitu, kayak zaman yang era yang sebenarnya kayak wah sangat muram gitu. I think that's it. Cukup dari saya, kayak pemaparan imajinasi saya gitu. Kak siapa? Kak Dana yang di dalam ruangan. Itu goring sekali sih sound-soundnya sih, gila sih. Kayak ada jump scare-nya gitu kan, kayak sedikit horor tapi kok bisa kayak kedengarannya kayak sinematik sekali, kayak iya ini sinematik saya, kayak film-film kayak si siapa sih, kayak soundnya kayak sutradara si siapa sih legendnya Amerika gitu, kayak soundnya tuh kayak gitu, kayak lebih ke imajinasi saya itu lebih ke luar angkasa gitu, kayak dari bebunyian kayak bisa jadi kayak campuran dengan sound di bumi sama di luar angkasa, kayak bunyi yang tidak bisa didengar dengan telinga orang normal gitu ya, dengan telinga manusia gitu, didengar dengan alat gitu, kayak bunyi benda-benda langit gitu, kayak ini jump scare sekali, kayak tutup mata terus kayak beberapa kali saya kaget kan dengan sentuhan bunyi itu, kayak wow, that's so amazing gitu, kayak gila sih. Thanks Kak Dana Maulana, itu pengalaman baru bagi saya. Thanks semuanya, Syahidin, Remski, Dana, Linda, Ayu, Kak siapa? Syamsul, sama Kakak Arab. Oke. Terima kasih. Itu sekian dari saya pikir ya sudah cukup. Oke. Bye-bye. Shalom. Terima kasih Kakak Jerome, dengan kayaknya untuk sesi ini ada satu pengalaman lagi dari Kakak Sion. Kakak Sion, disilakan. Ya, perkenalkan nama saya Sion. Halo Sion. Iya, untuk
menceritakan tentang pengalaman. Karena saya juga ikut teater bunyi episode pertama ya. Hingga hari ini terbunyi. Untuk yang pertama di Taman Patimura. Taman Patimura yang menjadi substansi dari pengalaman saya yaitu ya, setiap manusia di dalam lingkungan masyarakat itu dia punya aktivitas masing-masing. Dan saya membayangkan itu menjadi satu, dia membahasakan untuk dia mengkritik sosial. Dalam artian kita tidak pernah berdiri di satu, mau membahasakan dia bagaimana ya, kita tidak pernah puas, dalam artian begitu. Kemudian yang kedua di Patimura, ya patung Patimura ini cukup menarik karena kami mendengarkan, diarahkan untuk mendengarkan dan juga melihat patung Patimura. Nah, yang saya dapat, yang saya imajinasikan yaitu seakan gambar-gambar kecil di patung Patimura itu dia seakan bergerak sendiri. Kalau yang saya dapat dari bukunya ini itu seperti semasa kecil saya di kampung saya itu, bebunyian yang saya tangkap itu semacam kelelawar berlari dari dalam goa begitu. Kemudian yang ketiga, yang dari Kak Calvin. Dari Kak Calvin ini yang paling saya tangkap sih. Karena ada beberapa benda yang ditampilkan di sana, parang, ada anjing, ada suara semacam nyanyian. Nyanyian itu saya mengingat ada satu nyanyian di tempat asal saya dari Aru, itu semacam tangisan. Jadi saya membayangkan ada sebuah rumah di samping jalan, yang ada anjing, tetapi anjing itu hanya di rumah. Dia tidak lagi pergi dengan tuannya untuk berburu. Aktivitas saya mencoba bebunyian itu, saya akan menggambarkan aktivitas orang dari kampung saya begitu. Jadi dia tidak ada aktivitas itu lagi dan bebunyian itu menceritakan hal itu. Kemudian suara anjing yang saya tangkap juga dia sama. Dia mirip-mirip dengan dia seperti sinkron, relevan. Dia seperti relevan dengan suara nyanyian yang saya dengarkan begitu. Kemudian pemilihan lorongnya juga saya pikir sangat tepat sekali. Karena di situ ada gedung yang ada pohon tumbuh di dinding gedung. Nah, kemudian saya bertanya apakah ini memang sudah dilakukan observasi sebelum terbunyi sehingga ada dia semacam sinkron begitu antara bunyi-bunyi, kemudian antara di tempat itu. Saya pikir pohon-pohon yang tumbuh di dinding gedung itu juga merupakan kritikan. Kalau kita berkaca di Maluku sendiri, terjadi banyak sekali eksploitasi dari hutan sehingga pohon tidak ada lagi tempat untuk tumbuh, sehingga pohon hanya bisa tumbuh di samping di gedung. Kemudian yang keempat di Trikora Kakarenski, yang saya tangkap ya
tadi sudah banyak teman-teman yang sampaikan soal memberi kelamnya itu kerusuhan karena ada bunyi tiang listrik. Itu sih yang saya tangkap. Kemudian yang terakhir dari Kakak Dana. Untuk dari Kakak Dana, untuk bebunyian hari ini saya pikir dia tidak seperti yang kemarin saya dengarkan. Jadi gambaran bebunyian hari ini saya kurang tangkap seperti yang kemarin yang di teater bunyi ruang domestik. Karena dia seperti di bunyi-bunyi yang kemarin dia sangat jelas sekali. Saya yang tergambarkan di dalam pikiran saya itu saya di sebuah rumah yang terjadi kekacauan di luar rumah itu, dan saya spesifikasi imajinasi saya yaitu kepada kerusuhan. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekali. Ke mute itu mikrofonnya. Masih mute kayaknya. Terima kasih Kakak Seniman karena waktu kita sangat terbatas dan diskusi ini sudah berjalan selama 2 jam. Jadi patut untuk kita akhiri. Ya. Dan Kakak Sion tadi sebagai penutup dari pengalaman mendengar. Ya Kak Linda? Aku terima kasih sekali sebelum ditutup. Iya, terima kasih Kakak dari Cematik, Mbak Linda, dan kawan-kawan Rimbang. Ya, terima kasih sekali. Kawan-kawan Rimbang, terima kasih banyak, dan juga kawan-kawan kolaborator, terima kasih juga. Aku mau nyampein beberapa catatan. Dan terima kasih untuk kawan-kawan peserta Turbunyi yang sudah menyempatkan waktu dari jam 2 siang sampai sekarang. Untuk itu, dengan ini kami mengakhiri kegiatan Turbunyi dan diskusi ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di waktu-waktu yang lain. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Aku bagi catatanku untuk ini ya. Apa tuh Mbak? Foto bareng dulu dong. Foto bareng. Apa namanya lewat? Iya, kita foto bareng dulu Kak. Oke ya, aku bagikan lewat Remski. Katakan saya boleh Pak. Nanti Screen itu apa nama apa? Dapat semua kan? Dapat Pak, itu dapat. Apa ini? Terima kasih. Sudah sih. Sudah menarik. Sudah. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Bye-bye. Sampai jumpa Theo, Theodora, sampai jumpa. Terima kasih.